Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Kanisa. Di video kali ini kita akan menjelaskan mengenai bisnis model kampas. Ini dari video itu tentang value proposition dan contoh dari bisnis model kampas yang menggunakan 9 elemen melalui PowerPoint berikut. Oke, sebelum kita lanjut ke materi value proposition, pertama kita harus memahami, saya akan menggunakan mengenai pengertian dari bisnis model kampas. Jadi bisnis model kampas itu adalah sebuah model bisnis gambaran logis mengenai bagaimana sebuah organisasi menciptakan, menghantarkan, dan menangkapkan sebuah nilai. Jadi model bisnis kampas ini adalah sebuah deskripsi tentang bagaimana sebuah perusahaan membuat sebuah nilai tambah di dunia kerja, termasuk di dalamnya kombinasi dari produk pelayanan, citra, dan distribusi dan sumber daya serta infrastrukturnya. Demikian pula konsep model bisnis telah dikombinasikan antar input yang digunakan oleh perusahaan untuk mendapatkan output ekonomi. Oke, kita langsung ke pembahasan tentang elemen penciptaan nilai bisnis model kampas, yaitu value proposition. Jadi bisnis model kampas ini akan diintegrasikan sebuah strategi dan manajemen yang berupa value proposition. Jadi maksud dari value proposition ini adalah nilai atau manfaat yang ditawarkan kepada pelanggan. Value proposition dalam organisasi merupakan salah satu bagian dari keseluruhan bisnis proses perusahaan yang memiliki peranan sangat penting bagi keseluruhan proses bisnis. Dalam value proposition ini memiliki 11 elemen. Oke, di sini saya akan menjelaskan dari ke-11 elemen dari value proposition ini. Yang pertama adalah knowledge atau sifat baru. Jadi maksudnya knowledge ini berarti produk baru yang diciptakan belum pernah ada sebelumnya dan memiliki keunikan. Jadi maksudnya ada suatu usaha yang baru yang tidak pernah ada dan dimiliki oleh perusahaan lain. Jadi untuk menciptakan suatu bisnis itu carilah sesuatu yang lebih baru, menarik agar konsumen itu tertarik dengan produk tersebut. Jadi dapat dijelaskan pula berapa proporsi nilai ini tuh memenuhi berbagai kebutuhan yang belum pernah mereka terima sebelumnya. Jadi dimisalkan dengan proporsi nilai kebaruan adalah proporsi nilai yang sebelumnya tidak pernah ditawarkan oleh perusahaan manapun. Ini merupakan penemuan yang baru tidak pernah ditemukan oleh perusahaan lain. Ketika pertama kali misalnya ini adalah salah satu meminum teh. Pertama kali di mana seseorang meminum teh di rumah. Tetapi sekarang ini seseorang sudah menemukan hal baru, mereka menciptakan teh membuat teh botol, sehingga mempermudahkan di mana saja kita bisa meminum teh tersebut dan membelinya di minimarket, supermarket, dan warung yang kecil lainnya. Itu merupakan knowledge, ada sebab baru. Kemudian adalah perform atau kerja. Perform nilai suatu keadaan yang bisa dilihat sebagai gambaran dari hasil sejauh mana pelaksanaan tugas dilakukan umumnya. Oke, selanjutnya elemen yang ketiga adalah customization atau penyesuaian. Jadi maksudnya itu adalah produk atau jasa yang disesuaikan dengan kebutuhan individual pelanggan. Jadi ini menyesuaikan suatu bisnis yang kita buat sesuai dengan pelanggan. Jadi misalkan untuk siapa gitu. Itu maksudnya adalah untuk produk sepeda motor kemana-mana. Motor modifikasi adalah suatu produk yang disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Jadi sekarang dikembangkan konsep mass customization ini, yaitu bentuk penyesuaian kebutuhan individual tetapi bisa digunakan secara massal. Sebagai contoh adalah sepeda motor matic. Jadi sepeda motor matic ini diciptakan untuk seorang perempuan, bagaimana perusahaan dapat bisnis produk atau jasa dan kebutuhan pelanggannya agar mendapatkan nilai lebih. Jadi ini disesuaikan untuk perempuan kan memakai baju gamis dan itu tidak masalah.
berbeda dengan motor lainnya. Itu contohnya adalah sepeda motor. Dapat dijelaskan kembali penyesuaian ini, produk atau jasanya itu untuk memenuhi kebutuhan spesifik pelanggan, individual atau segmen pelanggan, juga menciptakan nilai. Itu merupakan segmen pelanggan, sasaran itu untuk siapa, itu penyesuaian sesuai dengan pelanggan yang menerima. Kemudian ada getting the job done, ini menyelesaikan pekerja. Maksudnya itu adalah mengerjakan pekerjaan dengan selesai, tidak ada yang terlewatkan. Nilai dapat diciptakan hanya dengan bantu pelanggan melakukan pekerjaan tertentu. Sebagai contohnya adalah jasa yang diberikan oleh advertising agency. Mereka akan merancang dan membuat iklan untuk membantu perusahaan tersebut menjalankan fungsi promosinya. Dengan bantuan advertising ini, agensi suatu perusahaan dapat lebih berkonsentrasi menjalankan strategi promosi, bagaimana produk atau berfungsi membantu pelanggan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Itu maksud dari getting. Dapat jelaskan lagi dapat jelaskan bahwa nilai dari menyelesaikan pekerjaan ini adalah nilai dapat diciptakan karena membantu pelanggan menyelesaikan pekerjaannya lebih cepat. Kemudian kita masuk ke materi adalah tentang desain. Dalam suatu perusahaan itu dibutuhkan namanya desain. Itu dengan memiliki desain yang menarik, maka suatu produk akan memiliki nilai proporsi yang baik. Jadi suatu produk atau barang dan jasa yang unggul di pasar itu harus memiliki desain yang bagus agar pembeli atau konsumen itu tertarik dengan produk yang kita buat atau jasa yang kita tawarkan. Jadi mereka akan menaikkan menambahkan peminatan, ketertarikan konsumen untuk menggunakan atau membeli barang atau jasa tersebut. Jadi contoh paling mudah adalah dunia fashion. Suatu rancangan pakai dengan keberhasilan atau kegagalan di pasar. Rancangannya sesuai dengan kebutuhan dan selera pasar akan sukses. Sebaliknya jika tidak, desain pakai tidak sesuai, maka itu akan tidak berhasil. Jadi perlunya desain yang pas dan tepat. Dimana apalagi seorang perempuan itu desain pemikiran mereka tuh lebih model. Di zaman sekarang ini apa yang lebih tren, maka mereka akan membeli yang tren di zaman ini gitu. Selanjutnya misalnya ini adalah brand atau status. Jadi dalam suatu perusahaan itu harus memiliki brand dan status. Jadi pelanggan dapat menemukan nilai suatu produk dari merek yang telah dikenalkan oleh masyarakat luas. Sebagai customer beranggapan brand status atau merek ini cukup mudah dikenal dengan memiliki sejarah tentang pewayangan dan mengangkat budaya dan bisa memajukan suatu usaha. Jadi kita dalam suatu usaha kita harus memiliki mereknya, merek apa, brand atau status saja dan lainnya. Jadi status sosial ekonomi seseorang dapat dilihat dari merek, bisa mobil yang dikendarai, misalnya merek, misalnya HP ya, contoh lain saya ada HP, misalnya HP yang terkenal, yang bagus itu Oppo, Vivo, iPhone, itu merupakan merek yang bagus, apalagi iPhone itu kan digunakan oleh banyak orang-orang yang kaya atau yang lebih tinggi, memiliki kemampuan lebih tinggi maksudnya. Jadi dapat dijelaskan kembali bahwasanya brand itu suatu punya merek atau brand itu. Jadi pelanggan dapat menentukan nilai dan sebuah tindakan yang sederhana karena menggunakan atau memasarkan merek satu. Jadi mereka bisa kenal dengan merek kita. Mereka membeli, oh ini merek dari perusahaan ini, dari perusahaan tersebut. Dan itu maksud dari brand dan atau kemudian adalah yang paling penting adalah tentang price atau harga. Harga ini harus ditentukan berapa. Jadi bagaimana harga ditentukan pesaing dan menjadi pasar dalam menentukan harga produk barang yang ditawarkan. Jadi saat dalam produk yang ditawarkan kita harus menentukan harganya sekian berapa sesuai dengan keadaan
barang atau jasa yang kita tawarkan kepada konsumen. Kemudian yang memberikan terhadap harga yang rendah untuk produk jasa akan memberikan nilai tersendiri. Itu maksud dari harga. Jadi dapat dijelaskan pula harga ini adalah menawarkan nilai yang sama pada harga yang lebih rendah sering dilakukan untuk memuaskan kebutuhan segmen pelanggan yang sensitif terhadap harga. Akan tetapi, proporsi nilai harga murah memberi indikasi penting bagi seluruh model bisnis. Jadi sesuaikan dengan barangnya. Sekian barang yang mahal harganya sekian, yang murah harganya sekian. Jadi sasaran yang kita sasaran suatu usaha yang kita buat, sasarannya untuk golongan yang mana, di golongan 1, golongan 2. Jadi itu maksud dari harga. Oke, kemudian selanjutnya adalah yang ke-8 adalah cost reduction atau pengurangan biaya. Jadi maksudnya itu ada bagaimana suatu nilai diperoleh dari biaya yang dikeluarkan pelanggan dalam membeli produk atau jasa dapat dikurang atau pengurangan biaya ini berlaku dan itu menjadi valuable lebih bagi ada pengembalian biaya jika ada pengurangan fasilitas. Ini sudah disampaikan di awal kesepakatan transaksi, namun hanya secara lisan. Perusahaan dapat memberi nilai kepada pelanggan berupa pengurangan biaya dari aktivitas yang dilakukan pelanggan. Sebagai contoh adalah perusahaan perangkat lunak akuntansi CRM atau payroll akan sangat membantu pengguna menghemat biaya maupun tenaga perusahaan menjalankan aktivitasnya. Perusahaan jasa konsultasi manajemen juga menawarkan sistem yang sasaran akhirnya adalah mengurangi biaya operasional perusahaan. Cost reduction, pengurangan biaya. Jadi ini dapat membantu pelanggan mengurangi biaya, merupakan cara penting untuk menciptakan nilai. Misalnya itu kan tadi dalam menjual aplikasi manajemen hubungan pelanggan, CRM, sales form, membebaskan pembeli dari pengeluaran dan kesulitan dalam membeli, penginstal dan mengelola software CRM itu tersendiri. Itu maksud dari pengurangan biaya. Kemudian selanjutnya adalah ada risk reduction, pengurangan risiko. Ini merupakan perusahaan dapat memberi nilai untuk pelanggannya dengan cara mengurangi risiko yang dihadapi pelanggan. Praktik umum yang dilakukan para produsen adalah memberikan garansi. Ini dalam suatu saat kita membeli barang-barang elektronik seperti TV, HP, dan alat operating canggih lainnya. Itu memiliki garansi batas waktunya. Jika suatu barang ini rusak, maksudnya garansinya dalam 1 tahun bisa rusak sebelum 1 tahun itu, maka itu bisa dikembalikan. Itu merupakan reduction atau pengurangan risiko. Jadi dalam suatu barang yang memiliki nilai yang tinggi, itu memiliki itu adalah pengurangan risikonya, itu adalah memiliki garansi. Jenis perusahaan yang memberikan nilai tambah khususnya pengurangan risiko adalah perusahaan asuransi. Risiko yang ditimbulkan oleh produk yang ditawarkan kepada pelanggan sangat kecil. Dengan kata lain, ada garansi bagi produk yang ditawarkan jika terjadi kerusakan. Itu kan maksudnya adalah reduction, pengurangan risiko. Jadi pelanggan menghargai pengurangan risiko yang muncul ketika mereka membeli suatu produk atau jasa. Bagi pembeli, diskon garansi layanan 1 tahun mengurangi risiko kerusakan dan perbaikan purna jual. Itu garansi layanan mengurangi sebagian risiko yang diterima pembeli dari Selanjutnya yang ke-10 adalah accessibility, kemampuan mengakses. Jadi produk yang ditawarkan dapat dengan mudah digunakan
atau dapat diakses oleh semua orang. Cara lain memberikan nilai untuk pelanggan adalah memberikan akses kepada pelanggan yang semula tidak mendapatkan jasa atau produk. Di Indonesia ini kita harus bisa melihat peran perusahaan pembiayaan sepeda motor dan mobil. Dengan bantuan perusahaan pembiayaan warga masyarakat yang secara ekonomi tidak bisa membeli sepeda motor atau mobil sekarang bisa membelinya. Jadi ini memiliki dua dalam usahanya, itu dia bisa menciptakan suatu barang sesuai dengan keadaan masyarakat tertentu. Jadi menyediakan produk atau jasa bagi pelanggan ini yang sebelumnya sulit mengakses produk atau jasa tersebut merupakan cara lain menciptakan nilainya. Jadi produk atau jasa ini dapat dihasilkan dari inovasi, model bisnis, teknologi baru, atau kombinasi keduanya. Itu maksudnya kemampuan dan mengakses. Selanjutnya yang terakhir itu adalah convenience, usability atau kenyamanan. Bagaimana produk dapat memenuhi kegiatan atau kebutuhan pelanggan dan pelanggan merasa nyaman dengan kehadiran produk tersebut. Jadi perusahaan dapat menciptakan nilai untuk pelanggannya dengan cara membuat mereka dapat melakukan aktivitas menjadi lebih nyaman. Industri penerbitan baik media maupun buku di Indonesia sekarang sedang berbeda lama transisi menuju penerbitan digital. Bagi pembaca generasi muda, bacaan yang dapat diakses secara mudah melalui jaringan internet dan dapat dibaca pada perangkat alat baca buku elektronik akan memberikan kenyamanan dan kepraktisan dalam suatu alat baca elektronik. Seseorang dapat menyimpan ratusan buku yang dapat diakses dengan mudah di mana saja dan kapan saja. Dengan canggihnya teknologi maka mempermudah segala hal ya. Jadi kenyamanan dan kegunaan jadi menjadikan segala sesuatunya lebih nyaman, lebih mudah digunakan, dapat ditekan nilai yang sangat berarti. Ya. Jadi dengan info dan internet Apple menawarkan ya misalnya dengan info dan internet Apple menawarkan kenyamanan bagi pelanggan dalam mencari, membeli, mengunduh, dan mendengarkan musik digital. Sekarang Apple mendominasikan pasar tersebut. Itu merupakan ke-11 dari elemen value proposition. Jadi dalam suatu usaha atau bisnis kita harus membutuhkan harus menetapkan dari ke-11 elemen tersebut agar suatu usaha kita menjadi lebih maju. Itu perlu adalah perencanaan dan perancangan. Oke, kita lanjut ke contoh BMC atau bisnis produk kampas. Dari contoh ini saya mengambil contoh tentang bisnis makan, yaitu makanan strawberry. Jadi pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu sedikit saja dari 11 elemen dalam bisnis model kampas, yaitu adalah pertama adalah customer segment. Jadi kita menentukan segmentasi pasar ini, menentukan siapa target atau sasaran bisnis yang kita buat ini untuk siapa maksudnya. Jadi kita menentukan untuk siapa bisnis kita ini kita buat, sasaran untuk siapa, agar keberhasilan bisnis kita berjalan sesuai dengan keinginan kita. Kemudian yang kedua adalah value proposition. Di sini Iman sudah jelaskan pada awalnya yang memiliki ke-11 elemen. Jadi kita harus menentukan dari ke-11 elemen tersebut. Kemudian yang ketiga adalah channel. Jadi melalui channel atau alat pemasaran ini kita membuat alat untuk sasaran kita, di mana kita baru bisa menyampaikan value proposition dan segmentasi pasar tadi. Jadi kita bisa mulai memikirkan channel yang mau kita buat gunakan dengan baik. Jadi karena menentukan channel adalah suatu hal yang penting dalam suatu keberhasilan bisnis. Oke, selanjutnya itu penjelasan mengenai
mengenai tentang customer relationship. Ini merupakan menjadi customer itu adalah pelanggan yang setia dengan kita. Jadi bagaimana cara kita membuat mereka setia dengan kita untuk membeli barang kita terus. Jadi kita harus meningkatkan hubungan yang intensif. Jadi dengan cara kita menjaga selalu menjaga kualitas dan menambahkan kualitasnya produk tersebut, maka mereka tidak akan lari dari produk yang kita buat. Selanjutnya adalah revenue stream. Jadi revenue stream ini merupakan bagian yang paling vital di mana perusahaan atau usaha memperoleh pendapatan dari pelanggan. Itu maksud dari revenue stream. Kemudian yaitu adalah selanjutnya adalah tentang key activity. Maksud dari key activity ini dalam 9 elemen bisnis model Kampas ini adalah merupakan semua aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis. Jadi aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas dalam bisnis itu merupakan key activity. Jadi segala hubungan yang berhubungan dengan produktivitas itu dimaksud dari key activitas. Kemudian adalah key resource. Jadi maksud pula dari key resource ini adalah di mana ini merupakan sumber daya atau merupakan elemen dalam bisnis model Kampas yang berisikan daftar sumber daya yang sebaiknya direncanakan dimiliki perusahaan. Tujuannya itu untuk menunjukkan value protection. Itu adalah key resource. Kemudian selain key resource itu ada key partnership. Maksud dari key partnership ini merupakan di mana berfungsi untuk pengorganisasian aliran suatu barang atau barang lainnya. Jadi posisi partner kunci tersebut bermanfaat untuk efisiensi dari KPI yang telah kita buat. Kemudian terakhir adalah cost structure. Jadi yang terakhir itu adalah elemen terakhir juga tidak kalah pentingnya. Jadi cost ini sangat penting dengan ke-8 elemen lainnya. Cost structure pembiayaan bisnis atau cost production. Struktur mengelola biaya secara efisien akan membuat bisnis dijalani menjadi lebih hemat dan dia meminimalkan risiko kerugian. Jadi hal ini juga bisa menentukan profesi nilai yang tepat untuk pelanggan tersebut. Itu merupakan ke-9 elemen bisnis model Kampas. Kita masuk ke contohnya, yaitu sudah jelas dari PowerPoint saya ini merupakan contoh bisnis model Kampas yang menggunakan 9 elemen. Yang pertama customer segmentnya. Jadi sasarannya itu untuk anak-anak, wisatawan lokal di daerah tersebut, pencipta makanan sehat. Kan strawberry memiliki media sosial. Customer relationship-nya itu adalah diskon dan promo ke toko oleh-oleh, program giveaway. Kemudian revenue stream-nya itu adalah penjualan selai, dodol, sirup,
sirup stroberi. Kemudian adalah kunjungan wisata ke tempat produksi stroberi 24. Kemudian aktivitasnya itu membeli hasil panen stroberi dari petani, kemudian mengolah stroberi segar menjadi produk olahan. Kemudian care research-nya itu adalah lahan tani stroberi, alat pengolahan, standar makanan. Kemudian kan partnership-nya itu adalah petani stroberi, middleman atau pengempu stroberi, kemudian pemilik toko oleh-oleh di Bandung. Yang terakhir adalah Kalau strukturnya itu adalah bahan baku di stroberi segar, gaji pegawai, proses pengolahan produk, biaya marketing, dan biaya kemasan dan packaging. Itu merupakan contoh dari bisnis model Kampas yang memiliki yang mencakup 9 elemen dalam suatu usahanya, yaitu makanan stroberi. Sekian, terima kasih. Itulah penjelasan saya mengenai bisnis model Kampas dari Philip Passion serta contoh yang menggunakan 9 elemen prosesnya. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan karena saya berbajal. Saya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya di channel ini. Sampai jumpa.